Sahabat Hikmah, permainan tradisional yang satu ini juga masih akrab dimainkan anak-anak hingga sekarang. Yap, permainan keong. Hewan bercangkang yang biasa dijumpai di sawah ini menjadi salah satu permainan tradisional pilihan anak-anak Indonesia. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak. Biasanya, untuk menambah keseruan bermain keong dibuatlah sebuah rumah yang bisa menjadi wahana bermain hingga tempat tinggal hewan kecil ini. Nah, salah satu sosok kreatif penghasil rumah keong adalah Bu Yuli, wanita berusia 43 tahun yang mencari penghasilannya dari berjualan mainan ini. Sejak tahun 2014, Bu Yuli menjadi pengrajin sekaligus penjual rumah keong keliling di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatannya sehari-hari pertamanya dagang. Dagang itu di terminal saya sepi. Nah, ketemulah sama abang-abang tuh. Nah, katanya gini Mbak, katanya dagang begini makin hari makin sepi, mendingan pulang aja ke Lampung. Aku punya ide, katanya kamu mau nggak dagang mainan? Masa iya sih Bang, dari mainan apa? Bahan itu rumah keong. Keong kayak mana sih Bang? Aku ngomong gini, kata dia gini, yang kumang-kumang itu emang laku Bang, di sini laku. Adik saya aja dagang begini. Coba deh Mbak, katanya dagang di hajatan apa cobain dapat 200 sampai 2,5. Alhamdulillah selamanya lanjut, bisa awet dagang mainan sampai sekarang. Untuk membuat rumah keong, wanita asal Lampung ini terlebih dahulu berbelanja bahan-bahan yang dibutuhkan. Bu Yuli menempuh perjalanan cukup jauh dari kamar kos kecil sederhana di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur menuju ke arah Bekasi. Transportasi umum menjadi satu-satunya kendaraan yang mengantarkan Ibu Yuli sampai ke tempat ia biasa membeli bahan mainan. Saya dari Jalan Baru, dari rumah ke naik mobil Juk Lengko, turun di Jalan Baru langsung naik mobil 9B ke arah Bekasi. Ongkosnya 15.000, kadang 12.000 gitu. Pokoknya pulang pergi itu 50.000 habis. Sesampainya di toko, segera saja Bu Yuli memilih sendiri keong kecil yang berada dalam tempat seperti kolam ini. Matanya dengan jeli mulai memilih calon keong yang akan dibuatkan rumahnya nanti. Tangannya pun masih gesit mencari keong hingga terkumpul sebanyak 1,5 liter. Setelah selesai mengumpulkan keong, Bu Yuli kemudian memilih limbah karpet yang jadi bahan dasar pembuatan rumah keong. Untuk sekali belanja modal, Bu Yuli bisa menghabiskan uang hingga Rp250.000. Nah, tadi kalau beli karpet tuh kan 30.000 cukup ya, 30.000 tuh. Beli keong 1,5 liter seandainya 70 jadi cepet. Sama rumah kecil-kecil itu yang gopek-gopek yang 800-an, seandainya 100 biji kan 80 ya kan, 80 jadi 18. Kadang ongkos saja 50.000, pokoknya 2,5-an lah gitu habisnya. Di pelataran kontrakan sederhana inilah Bu Yuli mulai membuat mainan rumah keong. Membuat mainan rumah keong ternyata cukup sederhana, namun dibutuhkan keahlian memotong dan melipat untuk membentuk bangunannya. Pertama-tama, Bu Yuli membuat bagian inti rumah yang berbentuk persegi. Untuk membuatnya simetris, ia menggunakan cetakan dari pulpen dan penggaris. Setelah itu, tinggal memotong hasil gambarannya dengan silet, lantas dijadikan cetakan untuk membuat rumahnya. Cara yang sama berlaku untuk membuat bagian lain dari rumah keong. Bu Yuli hanya membedakan warna kertasnya, lalu dilipat 2 untuk membuat atap rumah. Sebagai pemanis, tempelkan karpet bermotif pada bagian inti rumah yang berfungsi sebagai dinding sekaligus membuat rumah keong semakin cantik dan menarik. Setelah semua selesai, Bu Yuli tinggal menyatukan satu persatu bagian rumah dengan menggunakan lem perekat. Bikin ayunan, tempat pelosotannya, udah itu tempat naruh tangganya itu, atapnya,
udah itu yang tembok di belakangnya, udah itu cara tiang pemotongan yang naruh tangga itu kiri kanan, udah itu diilis pinggirnya, dikasih karpet. Karpet itu namanya karpet batik namanya itu. Keong dan rumah mainannya sudah jadi dan siap untuk dijual. Saatnya bagi Bu Yuli untuk menjual hasil karyanya kepada anak-anak. Ia mulai dari jam 8 pagi hingga sore hari. Biasanya di sekolah dasar yang ada anak-anak di sekitar kontrakannya. Rupanya rumah keong yang berwarna-warni serta keong yang lucu dan unik menarik minat beberapa anak sekolah untuk datang. Setelah melihat-lihat dan bermain, akhirnya ada juga salah satu anak yang membeli, yang ternyata cukup sering membeli mainan keong seharga 10.000 itu. Pernah dulu, pernah lah beli, terus sekarang beli lagi deh tuh. Menurut harga murah, terus juga bagus, harganya 10.000, terus rumahnya bagus, kreatif. Ya, dagangan Bu Yuli berhasil memikat hati anak-anak. Bahkan ada juga salah seorang anak yang mengaku sangat menyukai mainan rumah keong miliknya. Karena keongnya tuh lucu, habis itu bisa dimainin di rumah jadi nggak bosen. Terus rumah keongnya tuh bisa dibuat jadi pajangan gitu. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang dalam diri anak-anak, yang pertama kali menonjol adalah daya imajinasi. Itulah yang harus dikembangkan oleh orang tua. Suatu hari Nabi SAW ketika masuk rumahnya, dia melihat beberapa mainan milik Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang Aisyah adalah istri Nabi SAW yang dinikahi dalam usia sangat dini. Waktu Nabi SAW melihat di antara rangkaian permainan itu, Nabi melihat ada boneka berupa kuda tapi memiliki sayap. Nabi bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, ini apa? Ini adalah kuda. Terus kiri kanannya apa? Itu adalah sayapnya. Emangnya ada kuda yang memiliki sayap? Aisyah menjawab, emangnya Rasulullah nggak pernah ya dengar kisah tentang kuda Sulaiman yang memiliki sayap? Dan Rasulullah pun tertawa sampai kelihatan gigi-giginya yang putih. Rasul SAW adalah teladan bahwa semakin baik agama seseorang bukan berarti semakin kaku dengan keluarga dan anak-anak. Sahabat Hikmah, mainan rumah keong Bu Yuli ternyata punya kisah menarik tersendiri. Inspirasi Bu Yuli berjualan keong datang dari seorang lelaki yang sempat mengisi hatinya, namun kini telah menjadi mantan kekasihnya. Hal itu terkadang membuatnya sedih sekaligus bersyukur jika melihat keberadaan mainan rumah keong. Pernah gelar ya di sekolahan tuh nangis. Kata saya kalau idenya nggak dari abang ini, nggak bakal gua awet di Jakarta, Bang. Mungkin udah pulang kampung. Cuman kalau sedih saya, aku mikir hikmahnya, tak usah disedihin. Kalau dia seandainya ketemu saya ketemu dia, tak usah kita berpaling musuh gitu ya. Dari hasil berjualan mainan rumah keong, Bu Yuli rutin menyisihkan pendapatannya dengan cara bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Bagi Bu Yuli, rezeki berjualan mainan rumah keong sudah sangat cukup baginya. Ia pun berharap bisa lekas menemukan jodoh. Seberat apapun beban hidup yang dijalani, Bu Yuli selalu melaksanakan ibadah sholat, serta memohon dan berdoa agar semua usahanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta itu sama Allah ya dilancarkan rezeki, dibukakan pintu jodoh saya. Kalau jodohku masih jauh, tolong dekatkan. Kata saya nggak mungkin kita di atas dunia itu nggak ada jodoh. Cuma kita kan nggak tahu rahasia ilahi. Tolong bukain jodoh saya, hambamu ya Allah. Tolong, aku mohon kepadamu. Hanya Engkau yang menguasai segala urusan di atas dunia dan di akhirat. Itu aja. Sahabat Hikmah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan keterampilan membuat mainan anak-anak yang kreatif.
Dari kisah kakek Aspas dan Bu Yuli, dapat kita ambil inspirasi bagaimana seni membuat mainan ternyata dapat menjadi mata pencarian, mencari nafkah yang halal tanpa meminta-minta kepada orang lain. Begitulah Islam menghargai profesionalitas dan kreativitas. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.